Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah pada pagi yang penuh barakah di Jumat ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran daring kita. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ratutu billahi rabba wa bil islam dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya, dalam masa pandemi yang masih tidak tahu kapan wabah ini berhenti, tetap semangat sambil kita berikhtiar untuk selalu melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu protokol kesehatan, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah anjuran yang dianjurkan oleh pemerintah atau Satgas Covid kita. Ya, alhamdulillah minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab yang selanjutnya, yaitu bab 9. Yang mana pada minggu kemarin kita sudah ulangan harian yang pertama di semester ini. Masih ada kawan-kawan yang belum mengumpulkan tugas ulangan harian tersebut. Itu menjadi catatan nanti ya, itu kita ingat nanti, karena sudah batas 1 minggu, tapi masih saya terima. Materi kita pada pagi hari ini adalah prinsip dan praktek ekonomi Islam, atau yang dalam bahasa agamanya itu adalah muamalah. Muamalah, bagaimana kita melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Misalnya kita melakukan jual beli, nah, itu masuk menyangkut muamalahnya. Di dalam agama kita juga diatur tentang muamalah ini supaya ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena ketika kita melakukan suatu kesalahan akan merugikan orang lain, bahkan diri kita sendiri juga rugi untuk akhiratnya kalau kita melanggar hal-hal yang bertentangan atau tidak sesuai dengan agama kita. Makanya diaturlah tentang bagaimana prinsip dan praktek ekonomi Islam itu di dalam agama kita disebut dengan muamalah. Lalu apa saja pengertian muamalah itu? Kemudian macam-macam muamalah. Kemudian syirkah dan perbankan serta asuransi ini diatur di dalam pembahasan kita ini. Kemudian anak sekalian, bahwa situasi ini nanti setelah akhir daripada pembelajaran kita ini ada pertanyaan hanya ada di di video ini. Kemudian kalian hanya jawabannya juga ada di sini. Jadi perhatikan, nanti ada dengan kalian menjawab pertanyaan saya, berarti kemudian dikirim, berarti itu adalah tanda kehadiran. Jadi otomatis kalian harus membuka video ini dan memperhatikan pertanyaan-pertanyaannya. Namun sebelumnya kita bahas dulu materinya. Pengertian muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan. Nah, itu tadi kan pergaulan, perdata dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa dan utang dan pinjam meminjam, Islam melarang beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil, yang tidak benar. Tidak boleh melakukan kegiatan riba. Tidak boleh dengan cara-cara zalim atau aniaya. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas dan kehalalan.
Tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Nah, itu adalah pengertian menurut bahasa dan istilah. Yang kedua, macam-macam muamalah. Jadi apa saja muamalah tadi macam-macamnya ini kalian bisa mempelajari. Yang pertama adalah jual beli. Jual beli. Syarat jual beli apa aja? Nah, ini syarat jual beli pertama adalah penjual dan pembelinya haruslah boleh berakal sehat. Uang dan barangnya haruslah halal dan suci, bermanfaat. Kemudian keadaan barang dapat diperserah terimakan itu. Terus ijab kabul. Ijab kabul itu maksudnya saya jual, saya beli, itu namanya ijab kabul. Kemudian khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan atau meneruskan jual beli. Misalnya khiyar ini adalah ketika kita mau meneruskan membeli atau memutuskan, itu namanya khiyar. Sedangkan ada khiyar ini ada beberapa macam. Yang pertama ada khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar alibi. Misalnya selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi tawar menawar, keduanya berhak memutuskan meneruskan ataupun membatalkan jual beli. Itu namanya khiyar majelis, artinya khiyar di tempat. Sedangkan khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya menjual makanan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat 3 hari. Nanti kalau di rumah saya gunakan rusak sebenarnya karena kerusakannya dari sini, maka akan saya kembalikan. Itu namanya khiyar syarat. Kemudian khiyar alibi itu cacat. Adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika jika terdapat cacat yang mengurangi kualitas. Kemudian syarat jual beli tadi apa lagi? Syarat jual beli yang pertama adalah yang ketiga selanjutnya adalah riba. Pengertian riba itu adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makan, perak, emas, dan pinjam meminjam. Riba apapun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumnya sangat berat. Diterangkan di dalam hadis dan yang diriwayatkan bahwa Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikan. Hadis riwayat Muslim. Lanjut. Utang piutang. Macam-macam muamalah tadi ya, jual beli. Kemudian utang piutang. Yang pertama jual beli, yang kedua utang piutang. Kita tahu semua sudah gimana utang mau utang. Kita minjam 100, maka bayarnya juga 100, kecuali dia mau memberikan hadiah tanpa ada perjanjian, maka itu dibolehkan. Misalnya saya akan minjam 100.000 dengan catatan tidak ada perkataan wah gampang aja nanti akan saya berikan imbalan, ini tidak boleh. Nah, itu haram. Kemudian rukun-rukun utang juga ada rukunnya. Rukun utang piutang ada 3. Yang berhutang dan yang berhutang, ada harta atau barang, lapas kesepakatan. Syarat. Kemudian yang ketiga sewa menyewa. Sewa menyewa. Ini materi kita pada hari ini hanya mungkin 3 aja dulu kita bahas ya. Yang pertama adalah macam-macam muamalah jual beli, kemudian utang piutang, kemudian yang ketiga adalah sewa menyewa. Perhatikan pengertian sewa menyewa, artinya dalam fikih Islam disebut adalah ijarah. Jadi sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa ini bisa berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Dalam sebuah ayat dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in aratum an tastaradi'u auladakum walajin 'alaikum iya sallamatum ma ataitum bil ma'ruf. Artinya, dan jika kamu ingin
anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Ini adalah dalil daripada kita boleh untuk sewa menyewa. Syarat dan rukun sewa menyewa, yang menyewakan dan yang menyewakan haruslah telah boleh dan berakal. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Ini syaratnya ada 7. Syaratnya ada 7. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran ini pertanyaannya, perhatikan pertanyaan untuk tugas kalian kumpul nanti. Yang pertama pertanyaannya adalah macam-macam muamalah. Sebutkan ada berapa macam muamalah. Sebutkan ada berapa macam muamalah yang telah kita pelajari ini tadi dalam materi ini. Yang pertama, yang kedua pertanyaannya, ada berapa macam khiyar? Ada berapa macam khiyar? Jadi langsung nanti dijawab, Karim, khiyar ada berapa? Misalnya ada berapa, disebutkan, kemudian kirim. Yang ketiga, pertanyaannya, apa pengertian riba? Yang keempat, pertanyaan adalah berapa macam syarat dan rukun sewa menyewa? Tadi sudah saya sebutkan. Jadi ada 4 pertanyaan dalam pembelajaran materi pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan lanjutannya masih banyak. Mungkin insya Allah minggu depan kita, jadi ada 2 kali. Jadi minggu depan adalah materi lanjutan. Kalian kirim pertanyaan apa yang saya pertanyakan tadi, nanti langsung dikirim ke WA pribadi seperti biasa. Ini adalah tugas ya. Mungkin itu dulu pertemuan kita pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan kembali. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.